Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Yuniati dengan NIM 501210235, kelas 4F, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan melakukan analisis teknikal pada PT Buyung Putra Sembada Tbk dengan kode hoki untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum pasar modal syariah dan konvensional dari Bapak Attar Satria Fikri, SE, MAK. Perusahaan Buyung Putra Sembada ini bergerak di bidang perdagangan besar, pertanian, kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya, karena bidang usaha dalam perusahaan ini sangat banyak. Jadi nggak cuma satu bidang aja. Tampilan pertama saat kita ingin melakukan analisis teknikal, di sini saya menggunakan trading view-nya ajaib dengan tampilan pertama seperti ini. Di sini kita bisa mengubah 5 menit per 5 menit menjadi per 1 hari. Di sini kita mengubahnya menjadi per satuan hari itu karena biar lebih valid untuk melihat pergerakannya. Yang pertama, kita akan melihat tren atau kecenderungan. Tren ini ada tren positif, dia membentuk uptrend, dan ada juga tren arah negatif yang membentuk downtrend. Di sini, biar lebih mudah kita melihatnya, kita ubah menjadi line seperti ini. Kita bisa melihat pada tanggal 17 Februari 2023 terjadi tren arah positif yang membentuk uptrend. Ditandai dengan puncak setelahnya ini lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Pada tanggal 24 juga puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Ini dinamakan dengan uptrend karena itu tadi puncak setelahnya itu lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Kita juga bisa melihat dari titik low atau titik lembahnya, yaitu titik lembahnya ini lebih tinggi. Titik lembah setelahnya itu lebih tinggi dari titik lembah sebelumnya. Sedangkan untuk downtrendnya kita bisa melihat pada tanggal 9 Juni sampai tanggal 26 Juni. Di sini terjadi tren arah negatif yang membentuk downtrend, ditandai dengan puncak setelahnya ini lebih rendah dari puncak sebelumnya. Bisa juga dilihat dari titik lembah sini. Titik lembah itu lebih rendah. Lebih rendah juga dari titik lembah sebelumnya. Tren juga ada dua, ada mayor trend dan minor trend. Mayor trend itu yaitu tren yang dalam jangka waktu yang lumayan panjang, sedangkan yang minor trend itu tren yang dalam jangka waktu yang kurang dari 1 minggu. Kita lihat tren mayor trend itu pada tanggal dari tanggal 11 Januari dia mengalami uptrend
hingga tanggal 9 Februari 2023. Dan di sini jangka waktunya itu 1 bulan. Dari sini nah, di sini terjadi uptrend yang berkepanjangan dalam jangka panjang, yaitu major trend. Ditandai dengan puncak setelahnya ini lebih tinggi dari puncak sebelumnya hingga tanggal 9 Februari. Sedangkan untuk minor trendnya itu bisa dilihat dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 3 April 2023. Di sini terjadi tren arah negatif, yaitu downtrend dalam jangka waktu yang kurang dari 1 minggu. Dari 30 Maret sampai tanggal 3 April itu kan kurang dari 1 minggu, itu dinamakan dengan minor trend. Kemudian alat bantu yang bisa kita gunakan untuk memastikan pergerakan harga itu benar, kita bisa menggunakan garis moving average, yaitu kita bisa mencarinya di sini. Moving average. Muncul garis biru ini. Ini dinamakan garis moving average atau garis harga rata-rata pada periode tertentu atau pada hari itu. Misalkan di sini kita akan membuat moving average pada per 50 hari. Kita bisa mengubahnya di sini. Ini kan per 9 hari. Kita bisa rubah di leg. Jika garis moving average ini di bawah harga uptrend, ini kan uptrend ya, 17 Februari 2023 sampai 24 Februari 2023. Ini kan terjadi uptrend. Yang awalnya harganya 108.41, 109.67, kemudian yang terakhir itu ke 113.64. Nah, di sini uptrend-nya itu kuat karena garis moving average atau garis rata-ratanya ini di bawah harga uptrend. Kuat di sini maksudnya adalah resiko untuk downtrend itu kecil, untuk turun harga itu kecil. Pada posisi ini kita bisa membeli sahamnya karena posisinya ini bagus ya, karena harganya itu uptrend dan di atas harga moving average atau harga rata-rata. Kita cari contoh lain. Di tanggal ini tanggal 5 sampai tanggal 18 Oktober ini kan arahnya uptrend ya. Ini juga garis moving average-nya ini atau harga rata-rata ini di bawah harga uptrend.
Jadi ini juga uptrend yang kuat. Jadi kita bisa membeli saham pada posisi yang seperti ini. Ya dikarenakan resiko atau downtrend-nya itu kemungkinan kecil akan terjadi. Tetapi jika garis moving average-nya ini di atas harga uptrend, maka uptrend ini uptrend yang lemah karena harganya itu akan turun. Uptrend-nya ini akan diindikasikan menjadi downtrend jika garis moving average-nya ini di atas harga uptrend. Jika tadi garis moving average itu mempengaruhi dengan uptrend, sekarang apabila garis moving average-nya ini di atas harga downtrend, ini downtrend ditandai dengan lembah setelahnya ini, ya puncak setelahnya ini lebih rendah dari puncak sebelumnya. Ini dikatakan dengan downtrend. Maka ada kemungkinan harga downtrend-nya ini akan berkelanjutan. Tetapi saat harganya ini menembus moving average, maka diindikasikan akan terjadi perputaran harga yang awalnya downtrend akan menjadi uptrend. Maka posisi inilah kita bisa menjual saham agar tidak terjadi kerugian yang besar nantinya. Jadi harus segera menjual. Kemudian sebaliknya, apabila garis moving average-nya ini di bawah harga downtrend, maka diindikasikan akan terjadi perputaran arah harga yang awalnya downtrend akan menjadi uptrend. Nih, ini kan downtrend. Ketika sudah garis moving average-nya ini di atas, maka dia akan terjadi uptrend. Perputaran arah harga yang awalnya downtrend menjadi trend. Kemudian di sini kita akan menggunakan indikator RSI, Relative Strength Index. Ada 3 cara yang bisa digunakan. Yang pertama itu melihat titik oversold dan overbought. Oversold itu yaitu kejenuhan menjual dan overbought itu kejenuhan membeli. Kemudian yang kedua itu yaitu bisa melihat divergen atau penyimpangan dari tren, penyimpangan antara harga tren dengan indikator RSI nantinya. Dan yang ketiga resisten. Tetapi tidak semua saham itu bisa dilakukan semua cara itu tadi. Mungkin ada yang hanya menggunakan 2 cara, atau bisa juga semuanya. Ada 3 cara yang bisa digunakan dalam indikator RSI, yaitu yang pertama, kita bisa melihat oversold dan overbought. Yang kedua yaitu bisa melihat divergen atau penyimpangan dari tren. Yang ketiga yaitu resisten. Di sini kita bisa membuka di indikator RSI, Relative Strength Index. Sudah muncul.
Nah, ini yang dinamakan oversold, yaitu titik kejenuhan menjual. Kemudian yang ini yaitu overbought, yaitu titik kejenuhan membeli. Nah, ini yang dinamakan oversold, yaitu titik kejenuhan menjual. Kemudian yang ini yaitu overbought, yaitu titik kejenuhan membeli. Oversold atau kejenuhan menjual ini ditandai dengan angka 70. Kita bisa melihatnya di sini, di angka ini. Pada tanggal 3 Oktober, ini ditandai dengan angka 70,39 ya. Maka ini dinamakan dengan titik kejenuhan menjual. Kemudian untuk overbought, kita bisa melihat pada tanggal 6 Januari 2023 di sini itu ditandai dengan angka 30. Ini 2920 3132 3121. Kita kembali ke oversold atau titik kejenuhan menjual di angka 70. Ketika indikator RSI ini menunjukkan kejenuhan menjual, maka akan diindikasikan harganya itu akan turun. Kita bisa lihat pada chart harga. Pada saat menyentuh titik kejenuhan menjual, maka harganya itu cenderung akan turun, semakin menurun. Ketika kita menemukan indikator yang seperti ini, kita jangan dulu membeli sahamnya, karena harganya itu cenderung turun ya. Sebaliknya, ketika indikator RSI menunjukkan kejenuhan membeli yang ditandai dengan angka 30, maka diindikasikan ini harganya akan uptrend atau akan naik. Kita bisa lihat pada chart harganya. Nih, pada tanggal 13 ini akan mengalami uptrend. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat divergen atau penyimpangan, yaitu tidak sinkron antara harga tren dengan indikator RSI. Kita bisa melihat contoh divergen pada tanggal 6 Februari sampai 9 Februari, di mana harganya itu mengalami uptrend dan indikator RSI-nya ini mengalami downtrend. Nah, di sini terjadi penyimpangan antara harga dengan indikator RSI. Divergen ini dinamakan dengan
bearish divergent reguler. Karena ya harganya ini uptrend, tetapi indikator RSI-nya ini downtrend puncaknya nih ya. Titik puncaknya itu mengalami uptrend untuk harga, dan untuk RSI itu puncaknya mengalami downtrend. Maka ini dinamakan dengan bearish divergent regular. Pada bearish divergent regular ini yaitu regular reversal atau akan terjadi keberlanjutan downtrend. Di sini downtrendnya itu akan berlanjut. Kita boleh menjual saham di sini karena ya diindikasikan harganya itu akan semakin turun. Jadi untuk mengatasi kerugian yang cukup besar, maka kita harus segera menjualnya sebelum harganya itu lebih turunnya lebih berlanjut gitu. Kemudian pada tanggal 4 Juli sampai tanggal 7 Juli ini juga terjadi divergen. Di mana harganya ini atau trennya ini mengalami downtrend. Tetapi indikatornya itu tidak sinkron ya, atau berlawanan. Yaitu titik lembahnya ini mengalami uptrend. Nah, pada harga itu dia mengalami downtrend titik lembahnya. Tapi pada indikator RSI, titik lembahnya ini mengalami uptrend. Maka ini terjadi divergent bullish, yaitu lebih tepatnya bullish divergent regular. Pada pola ini atau pada posisi ini mengindikasikan akan terjadinya putar balik arah, yaitu yang awalnya downtrend itu akan menjadi uptrend. Pada posisi ini kita bisa membeli saham karena diindikasikan harganya itu akan naik atau akan terjadi uptrend. Kemudian kita juga bisa melihat volume. Volume itu yang garis di bawah ini, hijau, ada yang warna merah. Tergantung dari sahamnya ya. Ini bisa diganti warna atau sesuai sahamnya. Kita bisa melihat volumenya itu di ini, volume SMA 9. Contohnya pada tanggal 7 Oktober 2022, ini volumenya 160 juta. Volume itu adalah seberapa banyak lembar saham yang terjual pada saat itu atau pada hari itu. Contohnya itu tadi pada tanggal 7 Oktober 2022 dengan harga sahamnya itu mencapai 146,97, itu volumenya 160 juta lembar saham yang terjual. Ketika volumenya tinggi, artinya harga yang dihasilkan pada chart harga ini kuat karena dilakukan oleh investor
dengan dana yang cukup banyak dan cukup besar. Sebaliknya, apabila volumenya rendah, sedangkan harganya itu tinggi, maka itu tidak terlalu kuat karena saham yang diperdagangkan itu hanya sedikit, yaitu contohnya pada tanggal 6 Oktober 2022, ini volumenya 25 juta lembar dengan harga yang cukup tinggi ya, yaitu 146,43. Nah, ini merupakan volume dengan harga yang tidak kuat karena yang terjual itu hanya sedikit lembar sahamnya, hanya 25 juta. Jadi volume ini bisa membantu kita melihat apakah tren ini kuat atau lemah. Kemudian di sini saya tidak menggunakan indikator resisten karena pada saham ini tidak ada dan tidak bisa mengukur indikator resisten tersebut. Karena ya tidak semua saham itu bisa menggunakan semua indikator RSI. Yang pertama tadi yaitu oversold, overbought, yang kedua divergen, dan yang ketiga resisten. Pada saham ini saya tidak bisa mengukur titik resistennya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu dan semoga bisa menjadi pertimbangan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.